Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Makassar yang lalu, beberapa waktu yang lalu, 47, saya teringatnya ini tahun miladiah ini, 1440 ini. Muktamarnya yang ke-47 di Makassar beberapa waktu yang lalu kan semakin mengokohkan bahwasannya bagi Muhammadiyah negara Pancasila itu sudah merupakan negara hasil kesepakatan, hasil perjalanan panjang dari seluruh bangsa Indonesia, kemudian sampai kepada titik kulminasi kita bersepakat bahwa negara yang kita kembangkan adalah negara Pancasila seperti yang ada pada saat ini. Jadi itu merupakan sejarah perjalanan panjang mulai dari kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia. Ada kerajaan Singosari, Kediri, Majapahit, kemudian juga kerajaan yang ada di Bone, yang ada di Makassar, yang ada di Buton, yang ada di ya semua kerajaan yang ada di Nusantara kemudian berkembang, kemudian datang para penjajah dari Portugis, dari Belanda, dari Inggris, kemudian dari Jepang, kemudian lahir para tokoh-tokoh pahlawan dan lain sebagainya, kemudian semuanya kemudian berdialektika dan kemudian bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah negara hasil konsensus bersama, termasuk konsensus yang dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah. Tentu tokoh Muhammadiyah memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara Pancasila ini adalah negara sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, yaitu yang terdapat dalam MKCH sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah mencita-citakan bahwasannya masyarakat ideal yang akan kita bangun di masa yang akan datang adalah masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kan merujuk kepada keadaan negeri di Sabak pada masa Nabi Sulaiman. Ketika kalau merujuk keadaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad, barangkali itulah yang disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khairu ummah, sebaik-baik umat. Sehingga dalam hadis itu disampaikan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik era adalah kurun eraku, era zaman Nabi Muhammad. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian era setelah itu. Berarti Nabi Muhammad dan era sahabat berarti era tabi'in. Atau tsummal ladzina yalunahum, kemudian era setelah itu era tabi'in. Itulah tiga era yang terbaik yang menurut Nabi, yang barangkali kita bisa merujukkan kepada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cuma di sini kita harus hati-hati karena ada perbedaan penafsiran antara yang ditafsirkan oleh Muhammadiyah dengan yang ditafsirkan oleh kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain misalnya Salafi memahami khairul qurun, sebaik-baik kurun, berat karena itu merupakan sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, maka semua pola kehidupan orang Islam harus merujuk kepada era zaman Nabi Muhammad atau zaman salafus soleh 3 abad pertama tadi itu untuk semua aspek kehidupan. Sehingga karenanya tipologi masyarakat ideal bagi mereka, bagi kelompok orang-orang Salafi adalah periode 3 abad pertama dari umat Islam itu, yaitu yang salafus soleh itu. Muhammadiyah memahaminya berbeda. Muhammadiyah memahaminya Nabi Muhammad merupakan kurun yang terbaik, itu adalah dalam hal semangat untuk mau melaksanakan ajaran Islam, untuk mau melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam.
semangatnya itu adalah era yang terbaik dalam hal ta'abud, dalam hal peribadahan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah era yang terbaik. Dalam akhlakul karimah itu adalah era yang terbaik. Tapi yang berkaitan dengan muamalah, era Nabi Muhammad itu adalah era yang terbaik untuk peradaban saat itu. Kita ingin mengejar muamalah atau kehidupan duniawi yang terbaik, yang cocok untuk peradaban abad ke-21. Karena kalau kita memutar jarum jam yang aspek muamalah merujuk kepada peradaban abad ke-7 atau abad ke-8, maka kita akan setback. Sehingga karenanya Muhammadiyah memahami yang terbaik pada waktu itu adalah masalah ibadah, masalah akidah, masalah semangat dalam keberagamaan. Tetapi aktualisasi, implementasi, penafsiran dari ajaran nilai-nilai agama Islam kita ingin dudukkan, kita ingin aplikasikan, kita ingin terapkan dalam peradaban abad ke-21. Sehingga karenanya kalau Salafi melihat ke belakang untuk masalah sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah melihat ke depan untuk sosial kemasyarakatan. Perbedaan yang lainnya lagi adalah ketika konsep ar-ruju' ila Quran wa sunnah. Salafi rata-rata berpahaman ar-ruju' ila Quran wa sunnah adalah difahami secara literal, secara letterlek, secara apa adanya. Sehingga karenanya Quran dan Sunnah difahami secara pendekatan bayani, pendekatan tekstual, pendekatan kebahasaan terhadap Quran dan Sunnah untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Tapi kalau Muhammadiyah ar-ruju' ila Quran wa Sunnah harus kemudian diikuti dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Atau rujuk ila Quran wa Sunnah harus disertai dengan ijtihad dan pembaharuan, ijtihad dan tajdid. Sehingga ketika memahami Quran dan Sunnah bukan hanya merujuk kepada masa Nabi, tetapi melihat terlebih dahulu nilai universal yang terkandung dalam teks, dalam hadis, dalam Quran tadi seperti apa. Baru kemudian penerapannya pada era peradaban abad ke-21 itu seperti apa. Nah itulah upaya rujuk ila Quran wa Sunnah tidak hanya merujuk kepada kitab tafsir klasik, kitab tafsir yang merupakan kitab kuning, tetapi juga merujuk kepada kitab-kitab ilmu pengetahuan kontemporer. Sehingga rujuk ila Quran wa Sunnah selalu disertai dengan istihad dan tajdid. Ini perbedaan yang saya kira cukup signifikan. Di kalangan Muhammadiyah ini saya kira perlu kembali mendapatkan penekanan, karena di beberapa tempat seakan-akan ar-ruju' ila Quran wa Sunnah adalah kembali secara literal, secara letterlek kepada kepada Quran dan Sunnah itu. Padahal Muhammadiyah punya rumusan yang berbeda. Nah, karena rumusan yang agak berbeda di situ itu ada istihad dan tajdid, maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu luar biasa. Ketika Muhammadiyah mengadopsi peradaban kontemporer yang dilakukan oleh penjajah Belanda, yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, bagi Muhammadiyah tidak ada masalah. Muhammadiyah dengan enak kemudian mengadopsi dan menerapkan. Padahal di kalangan umat Islam pada waktu itu masih diyakini sangat kuat hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, satu bangsa, maka dia termasuk golongan tersebut. Orang Belanda kafir, orang Eropa kafir, Muhammadiyah banyak mengadopsi cara-cara Belanda dan cara kafir, maka Kiai Dahlan sering sekali disebut atau disebut sebagai orang kafir. Tetapi yakin akan manhajnya, yakin bahwa yang dilakukan adalah benar, jalan terus, akhirnya jadilah Muhammadiyah seperti yang saat ini. Sehingga karenanya ini sesuatu hal yang cukup penting untuk selalu kita ingatkan. Jadi
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga karenanya Muhammadiyah meyakini bahwasannya negara Pancasila ini adalah negara yang secara esensi itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jelas itu tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara esensi, secara substansi, nggak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam. Sehingga karenanya, karena secara substansi nggak ada perbedaan, maka Muhammadiyah meyakini cukuplah dengan negara Pancasila ini menjadi negara yang kita perjuangkan untuk bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, untuk mewujudkan negara Pancasila NKRI menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, inilah letaknya Darus Syahadah. Karena kalau Muhammadiyah atau umat Islam tidak ikut serta di dalam dinamika pemerintahan, dinamika negara kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang kita harapkan dari negara Pancasila, jangan-jangan nanti salah arah. Jangan-jangan jadinya malah negara sekuler. Jangan-jangan malah jadi negara yang kacau balau, memusuhi para ulama dan lain sebagainya. Sehingga karenanya tentu Muhammadiyah perlu turut serta di dalam ikut perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia ini.